Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in khabara wa ja'ala likulli syai'in qadra wa asbagha 'alal khalaiqi min hifdhihi sitra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhladallahu lahum dhikra wa a'zama lahum ajra. Amma ba'du. Allahumma arzuqna husnal jawab wa faslal khitab waj'alna was-sami'in min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Amma ba'du, kita sekarang akan membahas tentang tema yang judulnya adalah Manhaj al-Irsyad al-Islamiyah di dalam aqidah dan juga di dalam fikih. Dan ini adalah lanjutan dari yang kemarin kita bahas tentang Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kalau kita membahas tentang Al-Irsyad Al-Islamiyah, tentunya manhaj daripada Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan manhaj artinya adalah metode atau cara beragama. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semua orang mengatakan, atau semua orang Islam mengatakan, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau ada yang bilang saya tidak ikut Al-Quran dan Sunnah, apa hukumnya? Kafir, bukan Muslim berarti. Kalau tidak ikut Al-Quran dan tidak ikut Sunnah, ya. Dan juga kita semua mengikuti pemahaman salafus saleh. Tetapi harus diingat, kadang-kadang ada orang salah paham. Jadi kadang-kadang kita punya masalah perbedaan itu karena salah menilai. Jadi bukan karena benar-benar berbeda, tetapi salah cara pandangnya atau cara pandang kita berbeda. Jadi mengikuti Al-Quran dan mengikuti Sunnah dengan pemahaman salafus soleh itu artinya benar-benar pemahaman salafus soleh, bukan pemahaman kita terhadap perkataan salaf as-saleh. Jadi misalkan Imam Ahmad, contoh Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, orang yang mengatakan perkataanku dengan Quran ini Jahmi dan Jahmi itu kafir, Imam Bukhari mengatakan seperti itu, berarti Imam Bukhari kafir. Apakah ini pemahaman salaf? Tidak. Nah, itu mungkin tidak tahu, ini pelajaran akidah agak mendalam. Tetapi cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dijelaskan oleh para ulama di dalam pelajaran namanya usul fikih. Itu cara mahamin, gimana caranya? Ada kaidah-kaidahnya. Di situ diajarkan di dalam namanya usul fikih. Apa dalil-dalil yang diterima, dalil-dalil yang disepakati, dalil-dalil yang beda. Bagaimana cara melihat sebuah dalil? Kalau ada sebuah perintah dari Allah, Allah menyuruh melakukan sesuatu, apakah perintah itu berarti kalau dilakukan sekali cukup, atau harus dilakukan berkali-kali sampai ada dalilnya yang mengatakan itu sekali atau berkali-kali? Apakah kalau Allah memerintahkan sesuatu itu artinya harus langsung dilakukan atau bisa ditunda dulu? Karena nanti berimbas ke masalah fikih. Haji udah punya duit sekarang, apakah kalau kita tunda boleh atau tidak boleh? Ya, tergantung. Kalau antum, pemahamannya menurut pemahaman siapa sekarang? Bagaimana cara memahami hadis? Bagaimana cara memahami sunnah? Dengan ilmu tadi. Apakah perintah Allah itu menunjukkan harus langsung dilakukan atau bisa ditunda selama masih ada waktunya? Ini perbedaan ulama. Kalau tidak bisa ditunda, artinya kita sekarang wajib zakat, harus malam ini juga keluar zakat. Kalau ada duitnya. Kalau bisa ditunda, berarti selama 1 tahun masih bisa, kapan saja kita keluarkan. Madhab Syafi'i, kapan saja bisa kita keluarkan. Haji, punya uang, masih bisa ditunda, tidak ada masalah. Madhab lain enggak, harus langsung dikerjakan. Paham tidak? Nah, ini dari mana memahaminya? Bukan memahami ini perkataan salaf kemudian saya pahami, itu namanya pemahaman Anda terhadap perkataan salaf.
Jadi cara memahami perkataan salaf, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah di dalam ilmu usul fikih. Ada perbuatan Nabi yang tidak boleh kita lakukan, haram, khusus bagi Nabi. Contohnya antum pasti tahu. Apa? Nikah 4. Itu khusus bagi Nabi dan hukumnya diharamkan. Khusus bagi Nabi, hukumnya dimakruhkan. Ya, 2 dikhususkan bagi Nabi dalam hukum dan di dalam perbuatan. Seperti yang tadi saya contohkan. Ada lagi yang dikhususkan hukumnya saja bagi Nabi, perbuatannya boleh kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya qiyamul lail. Hukumnya berbeda dengan kita. Nabi hukumnya qiyamul lail apa? Wajib, kita sunnah. Tapi boleh kita lakukan juga. Itu dipelajari di dalam ilmu namanya ilmu usul fikih. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang manhaj al-irsyad al-islamiyah, maka di dalam al-irsyad al-islamiyah kemarin kita jelaskan bahwa al-irsyad terpengaruh oleh Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala, dan Syekh Muhammad Abduh ini dipakai kitab-kitabnya di dalam sekolah-sekolah al-irsyad. Jadi dipakai kitabnya di dalam sekolah-sekolah al-irsyad. Di dalam sekolah al-irsyad ada 5 tingkatan. Pertama namanya awaliyah, ibtidaiyah, tajhiziyah, muallimin, kemudian takhassus. Ya, kalau awaliyah 3 tahun. Kemudian kalau ibtidaiyah ada 4 tahun, kalau tajhiziyah ada 2 tahun, muallimin ada 4 tahun, takhassus ada 2 tahun. Nah, jadi di dalam al-irsyad al-islamiyah dikatakan di sini, dari ini saya membacakan sebagian pakai bahasa zaman dulu. Jadi kalau antum nggak paham, kadang-kadang juga kurang paham juga. Jadi bahasa Melayu ini. Dalam Reglemen Al-Irsyad pasal 1 artikel 3 dinyatakan bahwa madhab yang ditentukan di dalam sekolah-sekolah ini yaitu madhab al-imam asy-Syafi'i dalam fikih dan menurut madhab ahlus sunnah wal jamaah di dalam aqaid. Aqaid artinya dalam akidah. Jadi dasarnya di dalam sekolah-sekolah al-irsyad sebagaimana akan kita bacakan kitab-kitab yang dipelajari, dasar akidahnya kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, dari Al-Azhar. Dan kalau kita baca kitab Risalah Tauhid yang dipelajari di dalam sekolah-sekolah al-irsyad, maka di situ seperti seperti madhab Asy'ari dalam sifat. Ya, sifat 20 diajarkan di situ. Haya kemarin seperti kita sudah jelaskan. Nanti akan kita bacakan lagi. Kalau itu dasar, itu dasarnya. Di dalam fikih adalah madhabnya madhab Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan di dalam kitab muqarrarnya juga, kitab yang dipelajari juga, yaitu kitab Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib kitab apa ini? Kitab fikih Syafi'i dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia. Pesantren-pesantren mau itu pesantren apa saja mengajarkan kitab Fathul Qarib, dan ini diajarkan dulu di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Di antara kitab-kitab yang diajarkan, yang pertama ini keterangan pelajaran diberikan pagi dan petang. Bahasa dulu, bukan pagi dan sore, pagi dan petang. Kitab yang dipakai pertama tafsir Muhammad Abduh. Kemudian di antara kitab fikihnya adalah Al-Muhadzab, Muhadzab fikih Syafi'i. Kemudian Risalatut Tauhid Muhammad Abduh, kitab akidah. Kemudian Fathul Qarib. Kemudian Fathul Qarib apa? Fikih Syafi'i. Jadi dasarnya itu. Kemudian Qawaidul Lughah, kemudian Tarikhul Islam. Kemudian juga ada Al-Jabar Afandi Idris, Geografia Haditha, geografi, ya, Mabadi Tabi'iyah dan lain-lain, Durusun Nahwiyah, Al-Insya'ul Arabi, Al-Qira'atul Rasyidah, Durusul Fiqh Al-Khayyat. Ini kitab madhab Syafi'i dipakai di dalam kitab atau di dalam sekolah-sekolah al-irsyad, dan banyak lagi. Tidak kita bacakan semuanya.
Ya, dan di dalam bahasa Arab ada syarhul mu'allaqat. Ini syarhul mu'allaqat artinya adalah syair-syair yang digantungkan di Ka'bah, yang ditulis oleh para penyair zaman jahiliyah dulu, penyair-penyair top pada zaman jahiliyah. Ini dipelajari. Syarah mu'allaqat ini tinggi sekali pelajaran ini. Di dalam bahasa Arab, Alfiyah Ibnu Malik, kemudian Jami' Durusil Arabiyah, kemudian Nahjul Balaghah, kemarin sudah kita jelaskan juga. Nah, kemudian ada ilmu nafs atau ilmu jiwa, ilmu kemasyarakatan, ilmu ekonomi, usulut tarbiyah wa ta'lim, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, karena ini kitab-kitab yang diajarkan, maka dasar pembentukan para murid di sekolah-sekolah irsyad itu tadi adalah berasal dari berasal dari fikih Syafi'i, dan yang kedua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat tadi perkataan tadi, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Al-Azhar diajarkan pertama akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, dan akidah Hambaliyah atau Hanabilah. Jelas tidak? Seperti itu. Ini dasar. Artinya dasar apa? Nanti ada yang di dalam pendapatnya ada yang merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lain-lain, itu ada, bukan tidak ada. Jadi ada yang lebih berubah, lebih condong kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam fatwa-fatwanya, mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya. Maka ada dan banyak yang ikut, karena kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga sebagian diterjemahkan oleh sebagian orang daripada Irsyad Al-Islamiyah. Jadi kalau kita lihat, maka seperti itu. Kalau dalam dasar akidah dan dasar fikih, kita katakan dasarnya. Kalau di dalam fikih nanti ada perubahan, artinya mereka setelah belajar fikih Syafi'i nanti mereka sebagian mentarjih, mengambil yang kuat. Tarjih tahu ya? Tarjih itu mengambil yang kuat. Nanti akan kita jelaskan masalah tarjih insyaallah taala. Jadi kemudian juga dijelaskan juga di dalam kitab Mabadi'ul Irsyad, dalam kitab Mabadi' al-Irsyad ada di halaman di halaman 30 dijelaskan yang di manhaj atau kurikulum yang disarankan di dalam mempelajari pelajaran Al-Irsyad di Al-Irsyad, di sekolah-sekolah Al-Irsyad ada kurikulum yang disarankan di sini. Yang pertama adalah madrasah awaliyah muddatuha sanatan at-ta'limu fiha bil arabiyyah ma'al hurufil latiniyah. Yang pertama adalah pelajaran yang pertama awaliyah. Awaliyah itu pelajaran untuk pemula 2 tahun. Ini dengan bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian madrasah ibtidaiyah 7 tahun. Ini diajarkan apa? Diajarkan ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab. Wa tadrisu fiha bil lughatil holandiyah illa din fa bil arabiyyah. Mengajarnya dengan bahasa Belanda, kecuali agama mengajarnya dengan bahasa Arab. Ya. Wa naqsidu bid-din huna al-aqaid al-islamiyah wal fiqh al-islami wat tarikh al-islami. Jadi kita dimaksud dengan agama di sini akidah, kemudian fikih, kemudian apa? Tarikh. Ini harus bahasa Arab ngajarnya, berarti Anda sekarang belum Al-Irsyad beneran berarti. Kalau ngajarnya bahasa Indonesia. Karena di sini ditekankan nomor 1 bahasa Arab. Nanti kita baca sedikit. Jadi biar kita tidak lupa bahwa kita disuruh belajar bahasa Arab. Dulu Al-Irsyad ditawarkan oleh Belanda, oleh pemerintah, ditawarkan dan juga oleh Belanda ditawarkan sekolahan, dikasih sekolah, tetapi ngikut Belanda. Dia mensyaratkan syaratnya ada pelajaran agama dan berbahasa Arab. Ditolak oleh Al-Irsyad. Ditolak oleh yang memberikan oleh pemerintah, maka kemudian ditolak juga itu sekolah oleh Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kenapa? Alasannya kenapa? Apa alasannya? Bahasa Arab. Jadi dia pengen bahasa Arab. Nah, berarti di sini insya Allah ke depan kita pakai bahasa Arab. Harusnya begitu, harusnya. Kalau mau beneran gitu. Kemudian madrasatun tsanawiyah muddatuha 7 sanawat ala minhajil hukumah bi ziyadatiid din ala hasabi ma sabaq. Kemudian baru setelah itu 7 tahun belajar seperti
kurikulum pemerintah, tapi juga ditambahkan dengan pelajaran agama sesuai dengan syarat-syarat yang tadi ditentukan. Ini apa namanya, pada masa kelemahan dan kemunduran. Ini udah mundur ini. Ini saran karena lagi mundur nih. Bahasa Arab disuruh lagi dalam masa kemunduran. Kalau masa tidak mundurnya tadi. Nah, makanya tadi dijelaskan apa namanya? Dijelaskan untuk memakai kurikulum yang tadi kita sebutkan. Dan di sini disebutkan di dalam halaman 18 masih kitab yang sama, Mabadiul Irsyad. Wa afdalul manahij lil madaris al-islamiyah huwa al-minhaj alladhi wada'athu lajnatu manahij at-ta'lim li madaris al-irsyad sanata 1932. Dan yang paling bagus, kurikulum terbaik adalah tahun 1932. Ini di sini disebutkan. Ini adalah yang kurikulum yang terbaik. Falau masyat alaihi al-madarisu bidiqqah wa kana hunaka raqabah hazimah 'ala al-muallimin wa hayatin taftishiyah lakanatin natijatu hasanatan. Kalau ini benar-benar dijalankan, tadi kurikulum yang tadi dijalankan dengan benar, dengan tegas, dengan keras. Jadi bukan cuma dijalankan tapi juga dicek. Benar nggak dipakai tidak kurikulum yang tadi, maka ini adalah sesuatu yang terbaik. Ini seperti yang dikatakan di sini. Nah, kemudian juga disarankan dan dinasehatkan kita di dalam kitab ini, dia menasihatkan semua orang-orang yang mengaku dia al-irsyad kepada para orang tua, mengatakan ayyuhal abul karim in kana laka sultatun ala auladik wa amruka nafidun alaihim wa kunta a'rafa bimaslahatihim wa ma yajlibu lahumul khaira fa'allimhu at-ta'lim al-islami as-sahih qabla kulli syai. Wahai seorang ayah yang mulia, kalau Anda adalah orang yang ditaati oleh anak-anak Anda ingin kebaikan untuk keluarga Anda, anak-anak Anda, dan perintah Anda didengarkan, ya, maka pertama yang Anda lakukan, ajarkan ajaran Islam. Tsumma 'allimhum ma syi'ta fima ba'd. Kemudian setelah itu ajarin yang lain, enggak ada masalah. Jadi yang pertama dididik anak kita apa? Pertama, nomor satu adalah ajaran Islam. Nomor satu Islam. Innaka tusyahid alladzina ta'allamu at-ta'lim al-arabiyya al-islamiyya thumma ta'allamu al-lughat al-ajnabiyyah hum aktharu ghairatan wa a'azzu nafsan wa adhka qarihatan min ulaika alladzina ta'allamu at-ta'lim al-gharbiyya as-sirf. Maka beliau mengatakan, wahai para ayah, para bapak, engkau lihat orang-orang yang belajar agama, yang belajar agama, belajar bahasa Arab. Jadi ditekankan lagi bahasa Arab. Dia lebih baik daripada orang-orang yang belajar bahasa asing. Ini di dalam kitab ini kurang lebih kitabnya isinya curhat. Kalau dibacain dari awal sampai akhir, curhat isinya. Ketika Al-Irsyad mulai mundur. Mundurnya kenapa? Itu curhat di situ. Di antaranya adalah tidak adanya penghargaan terhadap para ulama, terhadap para asatidzah, terhadap para ustadz, dikatakan seperti ini. Di situ dijelaskan juga di dalam kitab ini dijelaskan juga bahwa di dalam suatu masyarakat yang mencintai ilmu, yang mengagungkan ilmu, maka di situ orang yang berilmu akan diagungkan. Katanya pada saat seseorang belajar dan kemudian dia merubah kewarganegaraannya jadi kewarganegaraan Belanda, dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan gaji yang luar biasa besar. Maka gaji besar itu didapatkan karena apa? Karena ilmunya atau karena apa? Karena kewarganegaraan, bukan karena ilmu. Jadi yang menyebabkan mendapatkan gaji adalah karena kewarganegaraannya. Artinya masyarakat Belanda, ini kan bicara pada masa itu. Pada saat itu masyarakat Belanda mencintai ilmu, mengagungkan ilmu, maka orang yang berilmu digaji dengan gaji yang besar. Paham gak ini? Ini di dalam kitab, ini bukan anak ngarang nih. Jelas tidak? Jadi dijelaskan di situ bahwasannya kemunduran karena tidak ada perhatian lagi. Banyak orang belajar bahasa asing, kemudian dia orang-orang yang orang-orang sebagian orang al-irsyad memakai lebih senang belajar bahasa asing, kemudian mengikuti pelajaran-pelajaran barat, tidak lagi mempelajari ajaran-ajaran agama dan juga pelajaran-pelajaran
yang berbasis bahasa Arab. Kemudian juga tujuan didirikan sekolah-sekolah al-irsyad di sini. Faqamatil madarisa li gharsi hadhihi al-mabadi'a fi nufusin nasyi'atil islamiyyah. Kemudian juga walam tahrimha 'anil akhdhi minal ulumil asriyah. Kemudian dikatakan bahwasannya tujuan didirikannya sekolah-sekolah al-irsyad adalah tujuannya adalah untuk menanamkan mabadi ini, mabadi yang kita tahu bersama bahwa ini tujuannya adalah untuk mempelajari, untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Jadi tujuannya menanamkan nilai-nilai keislaman, tapi juga tidak melarang untuk belajar pelajaran modern, boleh, tidak ada masalah, silahkan. Tetapi juga jangan lupa bahwasannya al-irsyad adalah berbahasa Arab. Nah, di sini dikatakan juga penyebab kehancuran umat. Ini penyebab kehancuran umat dalam kitab ini dikatakan, in idza aradallahu an yuhlika ummatan karraha ilaiha dinaha wa lughataha. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu umat, maka Allah akan membuat umat tersebut membenci apanya? Agamanya dan bahasanya. Di sini disebutkan lagi bahasanya. Wa mafakhira ajdadiha, dan hal-hal yang dia banggakan dari kakek-kakeknya. Kemudian wa muqawwimatiha min akhlaqin wa adat, dan juga akhlak-akhlak dan adat-adat daripada kakek-kakek dan nenek moyangnya yang bagus tentunya. Thumma habbaba ilaiha al-fisqa wal usyana wal indimaj. Kemudian dia diberikan oleh Allah itu kecintaan terhadap kefasikan, kemudian membaur dalam konteks negatif. Wa akkasa uqulaha wa tafkiraha fala taral batila batilan walal haqqa haqqan. Kemudian dia tidak bisa lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah karena sudah terbaur. Allahu alam. Tidak seperti kakeknya. Kalau kita menganggap bahwa kakek kita yang menyebarkan Islam, yang memasukkan orang ke dalam Islam, kemudian kita setelah itu tidak lagi memikirkan hal tersebut. Maka ini merupakan sebab al-ihlak. Nah, kemudian juga di sini disebutkan ta'assasat hadhil madaris li ihya'i tsaqafatil islamiyah. Kemudian madrasah-madrasah ini didirikan untuk menghidupkan tsaqafah, wawasan keislaman. Kemudian inna miftaha hadhihi tsaqafah huwa al-lughatul arabiyyah, dan kunci daripada wawasan keislaman apa? Bahasa Arab nomor 1. Fa fadlul irsyadi wa fakhruha kana wa sayakun biqadri khidmatiha lil arabiyyati wa biqadri baqaiha hisnan wa maqilan laha walil Islam. Keutamaan al-irsyad, keagungan al-irsyad. Apa di sini dibilang? Dulu dan akan datang apa? Sesuai dengan apa yang dia lakukan untuk bahasa Arab. Untuk bahasa Arab. Wa biqadri baqaiha hisnan wa maqilan laha. Dan al-irsyad itu menjadi benteng pertahanan kita dalam menjaga bahasa Arab kita. Nah, dan juga untuk Islam. Jadi sini ditekankan kalau mau dibacain nggak beres-beres. Jadi sekolah-sekolah al-irsyad al-islamiyah itu dibangun atas Islam dan juga atas bahasa Arab. Ini banyak orang lupa. Karena bahasa Arab ini adalah miftah. Dan mustahil orang mau sepintar apa dia baca kitab sebanyak-banyaknya, tapi kalau dia tidak bisa bahasa Arab, dia berwawasan. Tetapi dia tidak akan bisa paham dengan benar atau bisa menjadi orang yang belajar bahasa Arab, belajar Islam dengan benar karena tidak paham bahasa asli. Sedangkan istilah-istilah semua dengan bahasa Arab. Jadi seperti itu. Ini kurang lebih. Ini saya disingkat-singkat kurang lebih. Kalau kita lihat dalam kitab ini banyak sekali curhatan tentang bahasa Arab karena mulai ditinggalkan pada saat itu. Mulai ditinggalkan. Belum ditinggalkan, baru mulai. Apalagi kalau zaman sekarang kelihatan. Insyaallah sebentar lagi kita pakai bahasa Arab, insyaallah. Ya insyaallah, tapi yang isian insyaallah. Fauzana. Mumtaz. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu taala?
Asy-Syaikh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala, seperti kita katakan kemarin, beliau berasal dari Al-Azhar Syarif, datang belajar di Al-Azhar, kemudian dia belajar masuk ke dalam masjid, dia belajar tentang tentang taharah, bab fikih, belajar bismillah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, belajar apa? Bismillah, belum selesai. Kemudian belajar bab taharah, kemudian belajar bab salat, enggak selesai. Kemudian Muhammad Abduh melihat keadaan masyarakat pada saat itu, dia melihat bahwa masyarakat ini ketinggalan di dalam ekonomi, ketinggalan di dalam senjata. Inggris menjajah Mesir pada saat itu, senjatanya sudah luar biasa, teknologinya sudah luar biasa. Kemudian Syekh Muhammad Abduh melihat orang Islam masih bahas bismillah 2 bulan, toharo masih lama banget, kemudian habis itu sholat kelamaan bahasnya. Maka di sini dia melakukan tajdid atau reformasi, pembaharuan di dalam pendidikan dan seterusnya, mengikuti sistem Barat pada saat itu yang cepat, karena zamannya sudah berubah cepat. Paham nggak ini? Nah, seperti kita sekarang, kita mau setuju dengan Syekh Muhammad Abduh atau tidak setuju, tetapi ini dipelajari, sistem pelajaran ini dipakai dan diadopsi di semua negara Islam sekarang, termasuk di Saudi, termasuk di Mesir, semua pakai sekarang. Ada LC, ada doktor, ada MA, ada apa lagi, SD, SMP, SMA, semua tadinya dari sana dipakai sistem seperti itu. Nah, ada baik dan ada kurang baiknya, karena memang para ulama bahasannya sebenarnya bismillah, bukan bahas teknologi sebenarnya. Jadi sebenarnya para ulama pada saat itu sudah mendalami ilmu agama dengan luar biasa mendalam. Nah, sehingga ada percekcokan antara Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dengan para ulama Al-Azhar pada saat itu, tetapi intinya adalah Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala, intinya setelah beliau wafat diterima sebagian ide-ide pemikirannya di Al-Azhar dan dipakai. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala, beliau ada yang cocok dengannya, ada yang tidak cocok, itu bukan bahasan kita. Tapi pembahasan kita adalah kitab Risalah Tauhid ini. Kitab Risalah Tauhid ini, di sini Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala, beliau menolak Mu'tazilah, karena banyak orang bilang Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh Mu'tazilah. Ya. Kemudian di antara perkataan beliau mengatakan wa dhannu minat taqwa an tu'ayyidal aqaidu bima athbatahu al-ilmu biduni tafriqatin baina ma kana minhu raji'an ila awliyatil aql wa ma kana saraban fi nadhari al-waham fa khalatu bi ma'arifid din ma la yantabiqu hatta ala aslin min usulin nazar. Di sini beliau mengkritik Mu'tazilah, halaman 25 di dalam kitab Risalah Tauhid. Di dalam halaman kitab Risalah Tauhid 28, beliau menjelaskan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, di sini beliau memuji Abu Hasan Al-Asy'ari dan menjelaskan tentang akidah Abul Hasan Asy'ari rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau memujinya. Halaman 28. Kenapa kita sebutkan kitab Risalah Tauhid? Ada yang paham? Kenapa? Iya, akidah. Kenapa sebutkan Risalah Tauhid? Lupa. Karena ini kitab dipakai di sekolah Al-Irsyad. Jadi kita bahas sedikit. Kitab ini dipakai di dalam sekolah-sekolah Al-Irsyad pada saat itu. Paham nggak ini? Ya, jadi ini di dalam kitab ini sangat bagus kalau kita baca. Luar biasa bagus. Cuma kalau kita pakai sekarang memang agak sulit. Tidak bisa mungkin dipakai untuk pelajaran zaman sekarang karena agak sulit. Maka kalau kita pelajari kitab Aqidah Hambali itu lebih gampang karena berjenjang, jenjangnya lebih bagus. Jelas ya? Lebih gampang, ada kitabnya banyak. Kalau ini kitabnya agak sulit, tinggi. Tetapi ini dipakai kalau memang kita bisa, nanti kita pakai. Tapi jenjang terakhir nanti kalau kita mampu dan kita bisa. Karena harus belajar itu harus step by step, sedikit demi sedikit. Jangan langsung loncat ke atas. Kalau loncat ke atas antum tidak paham, gurunya bengong, muridnya bengong juga nanti, tidak paham, nggak ngerti apa yang disampaikan. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu ta'ala
mengatakan bahwasannya Al-Quran dan Sunnah merupakan pondasi kuat di dalam agama. Wal naqlu min aqwa arkanih. Jadi an-naql, Al-Quran dan Sunnah merupakan hal yang pondasi yang paling kuat dalam agama. Dan juga al-aqlu min asyaddi a'wanih, dan akal itu merupakan penolong yang paling kuat untuk agama. Jadi menggabungkan antara akal dengan nakal. Jadi tidak Muhammad Abduh tidak mengambil akal saja di dalam kitab ini. Kita sekali lagi, kalau dalam kitab lain yang lain kita tidak urusan, yang penting kita ambil yang kitab yang dia pelajari dalam Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jelas tidak? Sehingga tidak ada masalah kalau misalkan dikatakan Muhammad Abduh Syiah, bukan Syiah, ada yang bilang Syiah, ada yang bilang tidak, itu tidak ada urusan dengan kita, karena memang faktanya sekarang Al-Irsyad Syiah tidak. Nggak ada hubungannya. Karena kita belajar kitab ini dan kitab ini bagus. Jelas tidak? Baik. Kemudian juga membagi hukum akal. Kemudian di sini dalam kitab ini disebutkan sifat 20 lah kurang lebih, sifat 7 yang ditetapkan oleh Asy'ari disebutkan di dalam kitab ini. Ya, di sini kita tidak bicara tentang pembuktian bahwa ajaran Muhammad Abduh itu benar, dalilnya apa, enggak. Kita hanya sekedar menjelaskan apa yang dulu diajarkan di dalam madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jelas tidak? Nah, jadi dalam halaman di sini halaman 239 di Risalatut Tauhid dijelaskan tentang qidam, baqa, makna hadis, ma subiqa wujuduhu bil adam. Nah, hadis itu sesuatu yang tidak ada. Tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Ini bertentangan dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga dengan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau orang-orang yang belajar ini. Kemudian di halaman 63 bicara tentang namanya kasbun. Nah, ini masalah tentang yang dikatakan oleh Asy'ari. Di sini beliau juga menetapkannya. Nah, jadi ini seperti itu. Nah, kemudian beliau juga di halaman 177 menjelaskan tentang khobar ahad. Apa namanya? Pernah dengar nggak khobar ahad? Biasanya sering dibahas. Apa ada yang pernah dengar atau tidak dengar? Khobar ahad di halaman 177 dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh rahimahullahu taala bahwa beliau menerima khobar ahad. Ya. Khobar ahad artinya hadis Nabi yang datang dari Nabi diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang atau empat orang, ya, itu diterima oleh Muhammad Abduh rahimahullahu taala. Nah, maka ini kita katakan ini sebagai dasar. Jadi kalau kita anggap bahwa Al-Irsyad itu harus ikut satu orang, itu bisa ruwet urusannya. Ya, jadi bukan ikut satu orang, karena di dalam Al-Irsyad ada perbedaan-perbedaan dan itu tidak ada masalah. Kalau kita lihat dalam madhab Asy'ari, dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, madhab apapun juga, madhab akidah atau madhab fikih, ada perbedaan di situ. Para ulamanya berbeda, enggak sama. Jadi jangan antum kira madhab Syafi'i semuanya sama. Imam Nawawi beda dengan Imam Syafi'i banyak. Tetapi ketika berbeda, Imam Nawawi menjelaskan ini pendapat saya pribadi, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Jelas nggak? Ini cuma sekedar gambaran. Al-Irsyad bukan madhab baru. Al-Irsyad ikut madhab sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi intinya tidak ada masalah di dalam Al-Irsyad, sepemahaman yang saya pahami, kalau ada perbedaan antara orang-orangnya, nggak ada masalah. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah syaratnya adalah kalau tidak saling menyerang kemudian menyebabkan perpecahan, kemudian diskusi dilakukan dengan cara-cara ilmiah, maka tidak ada masalah. Itu yang kita pahami. Nah, di sini khabar ahad dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, amma akhbarul ahad fa innahu yajibul imanu bima warada fiha ala man balaghathu wa saddaqa bi sihhati riwayatiha. Adapun khabar ahad harus diimani oleh siapapun yang mendengar hadisnya. Amma man lam yablughul khabar aw balaghahu wa aradat lahu subhatun fi sihhatihi wa huwa laysa minal mutawatir fala yut'anu fi imanih adamu tasdiqi bih. Adapun orang yang menganggap bahwa hadis tadi dhaif, lemah atau palsu atau yang lain, maka dia boleh tidak beramal dengannya. Ini sesuai dengan para ulama hadis, tidak ada masalah, dan dia tidak dikafirkan
dan dia tidak dikafirkan. Ini terakhir kita lihat dalam kitab Risalatut Tauhid tentang masalah karomah. Penting nih karomah. Imam Muhammad Abduh kan disebut mengatakan bahwa beliau adalah orang yang rasional. Apakah Syekh Muhammad Abduh menolak karomat atau tidak menolak karomah? Beliau mengatakan jawazu wuqu'il karamat. Karomat itu mungkin terjadi. Artinya Syekh Muhammad Abduh tidak menolak karomah. Min ghairil anbiya. Jawazu wuqu'il karamat wa khawariq al-'adat min ghairil anbiya min al-awliya was-siddiqin. Dari para wali dan orang-orang yang benar. Bisa terjadi karomat. Kemudian beliau menjelaskan tentang karomat tersebut, dan tapi beliau menolak karomat dengan cara ilmiah. Intinya nolak. Tetapi caranya ilmiah. Nah, banyak orang al-irsyad sebagian karena tidak belajar, karena tidak mengerti, dia menolak karomat karena itu karomah. Ini salah. Secara teori diterima oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Abduh afwan. Fayabqa al-bahthu fi jawazi wuqu'il karamat naw'an min al-bahthi fi mutanawalihima min nufusil bashariyah. Beliau mengatakan amma mujarradul jawazil aqli wa inna sudura khariqin lil 'ada 'ala yadi ghairi nabiyyin tatanawaluhu al-qudratul ilahiyyah fala dhanna annahu mawdi'u niza'in yakhtalifu 'alaihi al-uqala. Kalau secara teoritis intinya seperti itu nih, ini saya singkat terjemahannya, bahwa karomah itu terjadi nggak ada masalah secara teoritis. Secara teori paham nggak? Artinya Allah memberikan sesuatu kepada seseorang. Antum diterbangkan oleh Allah ke langit, bisa terjadi tidak? Bisa, Allah yang mau, masa nggak bisa? Tidak ada masalah. Nah, kemudian tetapi beliau mengatakan wa innamal ladzi yajibu al-iltifatu ilaihi huwa anna ahla sunnati wa ghairahum fi ittifaq ala annahu la yajibu al-i'tiqadu bi wuqu'i karamatin muayyanah ala yadi waliyyin lillahi muayyan ba'da dhuhuril islam. Fa yajuzu likulli muslimin bi ijma'il ummah an yunkira sudura ayyi karamatin kanat min ayyi waliyin kan wala yakunu bi inkari hadha mukhalifan li syai'in min usulid din wala ma'ilan an sunnatin sahihah wala munharifan an siratil mustaqim. Kalau orang mau menolak karamah boleh, silahkan. Dia tidak sesat, dia tidak menyelisihi sunnah, tidak. Tetapi syaratnya apa? Tapi syaratnya tadi tidak mengingkari secara teori. Kalau Allah mau ngasih kepada semua orang karamah, bisa-bisa saja. Karena kalau tidak, kita mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekudratullah. Tetapi semua umat Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya membolehkan kita mengingkari karamah dari wali manapun juga. Karamah apapun juga boleh kita ingkari. Kalau kita nggak percaya, boleh saya ingkari. Karena bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Besok Syekh Aiman bilang, Aiman yang di luar, bukan sini, mengatakan saya bisa terbang, Masya Allah, ke langit ke-7 misalnya, dia bilang karamah. Antum percaya nggak? Nggak percaya boleh. Wali ini Aiman luar biasa, wali kutub, wali ini. Antum jangan percaya, maafi muskilah, bukan rukun iman. Faham tuh? Tetapi cara pengingkaran Syekh Muhammad Abduh dengan ilmu. Paham nggak ini? Jadi dengan ilmu kita nggak percaya boleh. Oh ini fulan alim, orang besar, orang begini, orang begitu, nggak ada masalah. Mau orang besar, mau tidak besar, kalau antum tidak imani karomahnya, bukan mukjizat. Kalau mukjizat Nabi harus diimani tidak? Wajib. Kalau karomah, bukan iman, bukan? Bukan. Si pitung ditembak nggak mempan, pitung wali Allah, wali misalnya. Antum nggak percaya, boleh tidak? Muslim tidak antum? Beriman tidak? Nggak ada masalah. Beres nggak urusannya? Beres, nggak ada masalah, urusan beres. Tetapi dengan ilmu. Karena kalau antum menolak si karomah tadi, teorinya antum tolak, di sini anda menolak. Ada hadis-hadis yang anda tolak, ada Quran yang anda tolak, ada riwayat-riwayat benar dari para sahabat yang terjadi karomah pada mereka antum tolak, dan lain-lain. Jadi urusannya panjang lebar. Nah, jadi ini kadang-kadang orang salah paham ketika ada orang yang mengatakan karomah itu ada, maka banyak orang yang kemudian salah paham, menganggap bahwa kita percaya dengan karomat-karomat yang disebutkan. Ada yang bisa naik ke atas, ada orang bisa terbang, ada orang bisa macam-macam. Padahal belum tentu kita percaya, dan tidak perlu juga kita
percaya nggak ada masalah, nggak menjelekkan keislaman kita sama sekali. Fahim tuh? Jelas nggak ini? Baik. Kemudian yang kedua ada kitab nih Syekh Aiman, abahnya Syekh Sa'id bin Talib Al-Hamdani. Kenapa saya dua kitab ini kita jadikan acuan untuk menjelaskan kurikulum Al-Irsyad? Karena kitab ini dipakai untuk kurikulum, untuk sekolahan. Kalau tadi di zaman Ahmad Surkati dipakai kitab itu, ini kitab lebih ringan nih, gampang. Dalam kitab namanya Aqidah Islamiyah. Di sini dijelaskan dalam kitab Aqidah Islamiyah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman an nuqir wa na'taqid bi anna Allah Subhanahu wa taala mawjud mukhalifun lil hawadithi, bahwa Allah itu ada, kita beriman bahwa Allah itu ada. Kemudian bertentangan dengan yang dengan zat yang tadinya tidak ada kemudian ada, makhluknya maksudnya, ya. Kemudian di sini ada iman kepada Asmaul Husna, iman kepada sifat Allah yang 20. 13 tambah 7 20, ya. Sifat yajibu ala kulli muslim an ya'rifaha wa ya'rifa addadaha wa hiya 13 sifah wal wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadithi wal qiyamu bi nafsihi wal wahdaniyah wal hayah wal ilmu wal irada wal qudra wal sam' wal basar wal kalam. Dan juga beriman kepada lawan daripada sifat-sifat tersebut. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, wujud Allah ada, al-qidam, al-qadim, Allah qadim, al-baqa, Allah baqin, wal mukhalafatu lil hawadithi wal qiyamu bi nafsi ila akhirih. Iman kepada malaikat, kita percaya dan beriman kepada malaikat dalam akidah. Bahwasannya malaikat itu adalah makhluk, ya. Wa illam nusyahidhum an na'taqida an nuqirra wa na'taqida bi wujudil malaika alaihimus salam wa illam nusyahidhum bi absarina wa lam nuhissu bi wujudihim bainana li'annahum min alamil ghaib. Beriman pada malaikat, ya. Wala tumas bil yad, mereka tidak dipegang disentuh dengan tangan. Wa qad khalaqahumullahu ta'ala minan nur, mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi di sini malaikat dari apa? Cahaya. Makhluk bukan? Karena ada yang mengatakan malaikat bukan makhluk, maka disebutkan. Ini karya Syekh Sa'id Al-Hamdani, muridnya Syekh Ahmad Surkati, dalam kitab ringkasnya ini. Bisa kita pelajari nanti, insya Allah kita akan pelajari. Al-jin, percaya dengan jin. Khalqun al-jinnu khalqun min makhluqatillahi ta'ala, khalaqahum minan nar. Jin diciptakan dari nar, termasuk makhluk Allah. Wa hum min alamil ghaib kal malaika, termasuk bagian dari alam gaib, ya. Jin itu termasuk alam gaib. Nah, kemudian juga mereka yakulun wahum kal bashar, mereka seperti manusia, yakuluna wa yashrabun, makan dan minum. Kemudian wa yatanasalun, memiliki anak. Wa maskanuhumul ard, kemudian la ya'lamunal ghaib wa la yastati'un an yanfa'u ahadan minan nas wa la an yadurruhu illa an yasha Allah. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan juga memberi mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Syayatin, setan, beriman pada adanya setan. Hum syirarul jin, mereka adalah sejelek-jeleknya jin, dan juga usatuhum, dan yang ahli maksiat dari mereka. Ja'alahumullah fitnatan li bani Adam, mereka adalah fitnah bagi manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah. An-nuqir wa na'taqida bi anna Allah Ta'ala bi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi. Kita beriman pada kitab-kitab Allah. Al-iman bir rusul. Nuqir wa na'taqid bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ba'atha fi kulli ummatin rasula. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian beriman kepada surga dan neraka. Halaman 16 dan 17 Aqidah Islamiyah kalangan Syekh Sa'id Al-Hamdani. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada alam gaib dan juga kepada azab kubur. Azab kubur di sini diperdebatkan. Ana jelaskan dan ana bawa ini, mungkin sebagian antum tidak faham atau faham, Allahu a'lam. Tapi di sebagian orang Al-Irsyad ada yang memperdebatkan masalah ini. Sini disebut katakan wa adzabil qabri wa na'imih wal barzakhi wa asrarih. Dalam pada saat beliau menjelaskan tentang alam gaib, di antara yang dijelaskan harus diimani adalah tentang azab kubur dan nikmat kubur serta barzakh, dan juga tentang asrarih dan juga rahasia-rahasia tentang barzakh. Fahim tuh?
Nah, ini adalah akidah daripada para orang-orang yang ada di Al-Irsyad dan juga para ustadz yang dulu mengajar di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Seperti itu. Nah, jadi di sini tentang akidah. Jadi dasarnya adalah akidah Syekh Muhammad Abduh, tetapi nanti ada perubahan atau ada pengaruh dari Muhammad Rashid Ridha yang kemarin kita jelaskan bahwa Syekh Muhammad Rashid Ridha, murid Muhammad Abduh, terpengaruh dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah beliau mengajak orang untuk tidak syirik. Bagus tidak? Bagus. Tetapi masalahnya adalah perkataannya umum. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Benar tidak? Orang Islam semua mengatakan benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi umumnya ini harus dikecualikan, karena kalau tidak nggak hidup kita. Contoh, tolong ambilin pulpen. Musyrik ya? Musyrik. Kalau nggak dikecualikan. Nah, jadi di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, kami memohon hanya kepada Allah, ya. Kami menyembah hanya kepada Allah dan juga meminta pertolongan hanya kepada Allah. Pasti ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Nah, ini muskilah. Faham tuh? Jadi kalau orang menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan banyak orang lupa atau tidak faham, kok kenapa sih dakwah kepada tauhid dimusuhi atau tidak diterima? Dia tidak tahu bahwa masalahnya itu bukan di dakwah tauhidnya, bukan ajakan untuk melawan syiriknya. Itu nggak ada masalah dan disepakati oleh semua umat Islam. Masalahnya di mana batasan syirik dan tidaknya. Dalam kitab Ushulul Tsalatsa, pokok 3 landasan pokok, dijelaskan di antara yang menyebabkan kesyirikan, bukan Ushulul Tsalatsa saja, banyak kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa di antaranya adalah kalau kita memberikan hal-hal seperti cinta, harapan, ya, kalau kita meminta atau kita memanggil selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, itu bisa musyrik. Benar, ada dalilnya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintainya seperti Allah atau lebih dari Allah. Berarti orang yang cinta kepada selain Allah hukumnya apa? Musyrik. Benar nggak ini? Benar. Masalahnya adalah kalau ada Majnun dan Laila, tahu antum ceritanya? Majnun Laila Majnun, itu Majnun kafir tidak? Pertanyaan. Ada orang cinta sama anaknya luar biasa, cinta sama istrinya, cinta sama orang tuanya luar biasa. Sholat biasa-biasa aja nih sholatnya, cintanya luar biasa sama istrinya. Kafir tidak? Ya, bagaimana cara pembatasan antara syirik dan kafirnya? Ini masalah yang jadi perbedaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan umat Islam lainnya. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau banyak ulama yang memuji, dan Syekh Ahmad Surkati memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama terbaik. Kemarin sudah kita bacakan. Tetapi beliau mengatakan, yang saya tahu itu sesuai pengetahuan saya. Kalau ada orang tahu yang lain, maka lakukan apa yang dia ketahui sesuai pengetahuannya, tapi nanti ingat akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan bahwa dia hanya melihat 1 atau 2 risalah. Risalah itu berapa lembar saja, perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab bagus, karena memang kalau orang bilang seperti itu bagus. Tapi mana cinta yang bisa menyebabkan kesyirikan? Apa? Jika cinta didasari karena cinta karena ketuhanan, mencintai sesuatu karena dia Tuhan atau memiliki suatu hal yang berkaitan dengan ketuhanan, ini bisa menciptakan, bisa ini, kemudian dicintai, baru situ menyebabkan kekafiran. Tapi kalau tidak, maka Majnun muslim, tidak kafir. Paham tuh? Ya, muslim. Paham gak ini? Nah, dari sini terjadi banyak perbedaan antara Syekh Muhammad dan yang lainnya. Tetapi intinya pengaruhnya ada, bukan tidak ada. Termasuk di dalam masalah bid'ah, termasuk di dalam masalah yang lainnya juga banyak sekali. Ada pengaruh, khususnya dalam masalah kubur, dalam masalah tawassul, dalam masalah bid'ah. Syekh Muhammad Rashid Ridha agak keras dalam masalah itu, dan juga Syekh Ahmad As-Surkati juga mengikuti Syekh Rashid Ridha. Tetapi kita katakan kemarin bahwa kita mengikuti
para ulama itu sesuai dengan dalil seperti yang mereka katakan. Maka kita di sini mengedepankan dalilnya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, dan kita manhaj atau cara kita beragama adalah dengan melihat dan mempelajari apa yang dikatakan dalilnya, kemudian kita uji dan teliti apakah itu benar atau tidak benar. Jelas tidak masalah ini? Baik. Ada suatu perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini masalah yang apa? Satu hal kemarin sudah kita banyak bacakan, tapi ini untuk lebih menguatkan lagi. Beliau mengatakan, Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, qad waqa'a fi ibadatil anbiya, beliau mengatakan wa ammat fi zamanihi al-balwa. Ini salah seorang pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasannya telah meluas dalam zaman Syekh Muhammad apa? Bi'ibadatil awliya, ammat fi zamanihi al-balwa bi'ibadatil awliya was salihin. Pada zamannya itu banyak orang yang nyembah wali dan juga orang soleh. Wa atbaqa ala tarkil Islam jumhur ahlil basitah wa fi kulli misrin minal amsar wa baladin minal buldan wa jihatin minal jihad minal alihati wal andad li rabbil alamin ma la yuhsihi illallah ala ikhtilafi ma'budatihim wa tabayuni i'tiqadatihim. Dia mengatakan telah sepakat untuk meninggalkan Islam. Siapa yang bilang nih? Murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sepakat meninggalkan Islam siapa? Jumhur, mayoritas penduduk dunia, termasuk juga orang Islamnya. Fi kulli misrin, di semua tempat, di semua kota, baladin minal jihatan, di semua tempat ya. Mereka semua telah sepakat meninggalkan Islam. Ini perkataan yang berbahaya. Oleh karena itu kita harus merevisi, karena banyak ini kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dijadikan sebagai kurikulum. Ini berbahaya. Kalau dijadikan bahan bacaan tidak ada masalah. Kalau orang sudah belajar kemudian membaca, membandingkan, silahkan. Antum senang dengan dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dengan ilmu ya boleh, silahkan. Kemudian nanti kan hisabnya ditanggung nanti kan masing-masing. Tapi yang jadi masalah kalau diajarkan di awal, tidak diajarkan dari saat seperti itu, yang terjadi akan terjadi perpecahan pasti. Kita lihat nanti, kalau kita sudah pecah 2, besok pecah 100 nanti. Limadha? Karena memang sistem pemikirannya akan memecah. Karena kita, yang paling benar kita. Kalau di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diajarkan, mana di dalam teks Al-Quran yang nas, yang qat'i, yang pasti hanya memiliki satu makna. Ini nggak boleh berbeda. Kalau berbeda antum sesat. Bisa, ada tuh pelajarannya, dipelajari. Tapi ada teks yang tidak, harus kita saling toleransi, ada. Salafnya beda, maka kita toleran. Itu dipelajari. Paham tuh? Jelas ini? Maka harus diinikan. Jangan sampai dijadikan sebagai kurikulum, berbahaya. Ini pendapat anak pribadi ini tentunya. Tapi kalau dipelajari untuk perbandingan dan seterusnya, silakan saja. Tidak dilarang. Jelasnya nih? Baik. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di dalam fikih, tadi kita katakan bahwa di dalam fikih dasarnya Syafi'i, fikih Syafi'i. Tetapi kemudian nanti dipilih mana yang lebih kuat dan mana yang tidak kuat. Ini berkaitan dengan masalah ijtihad dan juga masalah taklid. Masalah apa? Ijtihad dan masalah taklid. Faham nggak antum? Ijtihad itu apa? Taklid itu apa? Ijtihad artinya badlul wus'i, mengerahkan segenap kemampuan lil bulugh ilal matlub, untuk sampai pada kesimpulan yang dia inginkan, kepada sesuatu yang dia inginkan. Itu ijtihad artinya. Itu secara bahasa. Secara istilah artinya badlul wus'i listikhrajil ahkam syar'iyyah min adillatiha wa min masadiriha al-mu'tabarah. Mengerahkan segenap kemampuan untuk mengeluarkan hukum syariat dari sumber-sumbernya yang mu'tabar, yang diakui. Sumber-sumber yang diakui bukan Quran dan Sunnah saja, bukan. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada perkataan sahabat, ada istishab, ada
istihsan, ada syar'u man qablana, syariat yang sebelum kita. Kalau ada orang mukul 100 kali dengan lidi, kalau dia bersumpah saya akan pukul istri saya 100 kali. Dia mukulnya tapi dengan lidi isinya 100 lidi, dia pukul sekali, cukup tidak? Kata siapa? Zaman Nabi Ayub ya cukup. Fadrib bihi wala tahnath. Itu zaman Nabi Ayub. Nah, apakah syariat yang sebelum itu merupakan syariat kita juga atau tidak? Ini pembahasan ulama. Dalil bagi kita atau bukan dalil bagi kita? Dipelajari dalam usul fikih. Jelas? Ini merupakan dalil atau bukan dalil, dipelajari nanti. Jadi orang yang mau ijtihad, yang mau mengambil dari hukum dari Al-Quran dan Sunnah harus ada ilmunya. Maka sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau misalkan Syekh Sa'id Al-Hamdani kitabnya dalam fikih tarjihi, mengambil yang kuat menurut beliau. Tapi nanti ada lagi yang datang. Oh, menurut kuat saya ini, menurut kuat saya ini. Akhirnya madhabnya bukan satu, tapi 100 nanti, 5.000 madhab. Ratusan terus, akan ada terus, paham? Nah, oleh karena itu, tidak bisa kita mengajarkan fikih itu. Tapi fikih yang bisa diajarkan adalah fikih yang diakui dan diwariskan turun-temurun 4 madhab tadi. Kalau pengamalan nanti atau pemilihan boleh dari 4 madhab yang diakui, tidak ada masalah, boleh silahkan. Nggak ada masalah. Orang boleh mencari pendapat yang dia kuat kalau dia sudah sampai pada derajat ijtihad, kalau memenuhi syarat-syaratnya, kalau dia sesuai syaratnya. Kalau dia nggak ngerti, baru tahu, oh saya baru istihsab itu apa, istihsan itu apaan, baru dengar sekarang, kemudian mau ijtihad, nah ini muskilah, masalah besar. Jadi kalau kita pelajari dalam semua kitab, termasuk dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kalau kita pelajari kitabnya, perkataannya, mereka tidak ada yang bilang saya mujtahid mutlak, saya mujtahid, nggak ada yang bilang begitu. Walaupun kadang-kadang dia bilang saya juga ijtihad, dan prakteknya dia ijtihad. Tetapi mereka semua mengatakan dan sepakat, semua umat Islam sepakat, nggak boleh orang yang tidak faham, tidak punya ilmu, mengeluarkan hukum semaunya. Orang nggak pernah belajar Bismillahirrahmanirrahim, lihat Quran, Sunnah, kemudian dia mengeluarkan hukum, boleh tidak? Semua sepakat tidak boleh. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaan kalau kita bisa melihat persamaannya. Semuanya memberikan syarat. Nah, tinggal syaratnya aja itu apa? Itu yang jadi masalah. Di syarat, bukan di apa? Bukan dalam ide atau pemikiran bahwa tidak boleh semua orang bicara masalah agama. Antum tanya ustadz yang mengatakan kita harus tidak boleh taklid. Taklid itu artinya tidak boleh ngikutin ulama dan sebagainya, kecuali tahu dalilnya. Dan ada yang mengatakan enggak boleh taklid. Sebenarnya kalau dilihat dua-duanya sama sebenarnya. Isinya sama. Cuma cara ngomongnya aja beda. Semuanya mengharamkan orang bicara masalah agama tanpa ilmu. Semuanya mengharamkan orang mengikuti agama dengan hawa nafsu, sama. Tinggal lihat syaratnya, kapan Anda boleh bicara masalah agama, kapan Anda tidak boleh. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini, kita dari satu madhab. Kalau kita tadi disebutkan madhab Syafi'i, kita belajar madhab Syafi'i sampai pinter. Dan boleh langsung diamalkan, nggak ada masalah. Kecuali pada saat ada hal-hal yang kita di situ perlu untuk pakai pendapat madhab lain, dibolehkan, nggak ada masalah juga, boleh. Tetapi bukan asal-asalan, ada ilmunya. Jelas ya? Nah, ini bukan ta'assub, bukan fanatik. Karena banyak orang nganggep fanatik itu kalau antum nggak ikutin si fulan, berarti kalau antum ikutin fulan terus, Imam Syafi'i terus, berarti antum fanatik. Ini salah paham. Fanatik bukan begitu. Fanatik bukan itu artinya. Harus kita jelaskan, nanti akan kita jelaskan. Ya, kita akan jelaskan nanti tentang pemahaman sunnah, apa itu sunnah dan seterusnya. Kita jelaskan apa artinya fanatik. Ya, fanatik itu tidak mau tahu, pokoknya fulan bicara benar salah itu namanya fanatik. Tetapi ketika kita mengikuti karena kita tahu bahwa dia orang berilmu dan dia tidak asal-asalan ketika berbicara, di sini kita bukan fanatik. Kalau saya nanti tahu yang benar, lebih benar itu saya tinggalkan pendapat itu bukan fanatik. Jadi orang fanatik itu, orang tidak fanatik itu bukan berarti harus meninggalkan. Pokoknya saya kan jangan Syafi'i terus, saya ini harus cari-cari biar nggak disebut fanatik. Itu bukan begitu caranya, itu namanya ngawur-ngawuran. Jelas? Nah, kalau kita lihat, ada satu orang mengarang kitab bilang,
Dia doktor lulusan Madinah, mengatakan hal-hal yang ditinggalkan oleh para pengikut Syafi'i dan tidak diamalkan. Itulah kurang lebih judul kitabnya begitu. Dia mengkritik orang-orang yang apa? Ninggalkan ajaran Imam Syafi'i. Sekarang kalau giliran ada orang melakukan semua ajaran Imam Syafi'i, dibilang apa? Fanatik. Giliran dia tinggalkan, dibilang nggak ngamalin ajaran fikih, ngakunya ini. Jadi maunya bagaimana? Ini kan ribet nih jadinya. Jadi yang harus difahami adalah kita ini bukan kita asal-asalan ninggalkan. Maka para ulama itu tidak menerima perkataan Imam Syafi'i begitu saja tanpa diuji. Enggak, mereka mengujinya, kemudian mereka mengetes. Yang ngetes bukan satu ulama, ribuan ulama. Kalau disebut madhab itu bukan pendapat satu orang, itu madrasah ribuan tahun. Ijma' ulama menerima madhab dari zaman para imam sampai sekarang. Ijma', semua umat Islam menerima, nggak ada masalah. Nah, jadi jangan salah paham, bukan fanatik. Kita tidak fanatik ketika kita mengikuti satu madhab tertentu. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya, dan kita tekankan lagi, jangan lupa bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyah itu nomor satu yang paling penting, bahwa beliau itu bahwa Al-Irsyad Al-Islamiyah ini menekankan bahasa Arab tekankan. Jadi kalau bisa TPA itu ngajarin bahasa Arab, bukan buat kerja, bukan buat cari kerja. Bahasa Arab bukan buat takhassus, bukan buat saya mau jadi ustadz harus belajar bahasa Arab, enggak begitu. Kita punya anak, ajarkan bahasa Arab, ajarkan agama, wajib hukumnya. Wajib menurut Al-Irsyad ya, maksudnya ini bukan dalam fiqh ini. Dalam menurut Al-Irsyad, wajib belajar bahasa Arab, juga belajar agama, baca Quran, wajib nih. Ini nggak usah, saya nanti anak saya mau kerja apa, nggak usah ngurus itu. Jadi antum harus belajar mulai sekarang sebisa mungkin. Kalau antum mengatakan antum Al-Irsyad Al-Islamiyah, kalau nggak diragukan seperti perkataan tadi. Dalam Mabadi Al-Irsyad dalam kitabnya, kalau dibahas urusan bahasa Arab aja nggak beres-beres kita bahasnya. Ya, Allahu a'lam, mudah-mudahan itu bisa jelas. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.